Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Anjara Wulandari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 SMA Negeri 1 Astana Japura. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, serta didik mampu menganalisis struktur teks editorial dengan tepat. Ini merupakan contoh-contoh dari teks editorial yang dikumpulkan dari surat kabar harian, baik Kompas, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, dan lain sebagainya. Sebuah teks editorial itu kita tidak hanya dari surat kabar saja, dari berbagai media massa, baik itu media cetak maupun elektronik. Dan istilahnya pun berbeda-beda, ada yang editorial, ada opini, ada juga yang menuliskannya tajuk rencana. Nah, pengertian dari teks editorial ini merupakan berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang tentunya bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Artinya, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat saja peristiwa dalam bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, dan lain sebagainya, baik di level daerah, nasional, maupun global. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi dari teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir mengenai sebuah masalah yang sedang hangat dibicarakan atau yang sedang terjadi di kehidupan sekitar yang aktual, fenomenal, ataupun kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kedua, bisa memberikan suatu pandangan redaksi kepada pembaca mengenai masalah-masalah yang sekarang sedang berkembang di masyarakat. Struktur dari teks editorial ini ada 3. Yang pertama adalah tesis atau pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Nah, tesis atau pengenalan isu merupakan pernyataan pendapat, berisi pendapat penulis tentang masalah yang dilihat. Kemudian, yang kedua argumentasi merupakan bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapatnya berupa hasil penelitian, fakta-fakta yang tentu saja bisa dipercaya. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau istilah lainnya adalah reiterasi. Ini merupakan penegasan pendapat untuk menguatkan kembali pendapat yang telah disimpulkan. Kalau tesis bisa kita temukan di awal paragraf sebuah teks editorial, argumentasi bisa kita temukan di beberapa paragraf karena berisi argumen ataupun opini ataupun pandangan dari staf redaksi mengenai permasalahan yang sekarang sedang hangat dibicarakan. Dan penegasan ulang biasanya kita temukan di akhir paragraf. Ini berupa simpulan dan saran ataupun rekomendasi dari redaksi media massa tersebut. Ini merupakan contoh dari teks editorial yang diambil pada tahun 2020 tentang belajar online. Pada saat itu, ketika negara Indonesia terjadi pandemi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara online. Dan inilah contohnya, bagian paragraf pertama ini merupakan pengenalan isu atau tesis, yang merupakan pengantar untuk menyampaikan pengenalan permasalahan tentang belajar online. Kemudian paragraf selanjutnya ini merupakan pandangan dari staf redaksinya mengenai argumen yang telah disampaikan sebelumnya dalam pengenalan isu. Dan yang terakhir ini adalah penegasan ulang, berupa simpulan dan saran serta redaksi ataupun rekomendasi dari staf redaksi suatu media tentang permasalahan tersebut. Sebuah teks editorial tidak terlepas dari fakta dan opini. Fakta ini merupakan peristiwa kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri dari sebuah fakta tentu saja bersifat objektif, apa adanya, mengandung kepastian, dan benar-benar terjadi, peristiwanya pun telah terjadi, serta memiliki data-data yang akurat. Contoh dari teks editorial yang tadi, saat ini akibat terjadinya pandemi COVID-19, banyak sekolah memutuskan untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara online. Selanjutnya,
sebuah teks editorial juga terdapat opini. Opini ini adalah hal, keadaan, peristiwa yang belum tentu terjadi. Ciri-ciri dari sebuah opini, lawan dari fakta yang bersifat objektif, opini itu bersifat subjektif. Kemudian mengandung pendapat orang lain, mengandung sebuah kemungkinan, dan kata-katanya bersifat relatif. Contoh dari sebuah opini, melalui bantuan dari pemerintah terkait, paling tidak masalah yang terjadi dengan keputusan belajar online ini dapat diredam. Kata yang digarisbawahi paling tidak ini merupakan sebuah opini karena mengandung sebuah kemungkinan dan sebuah pendapat. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks editorial. Nah, terima kasih. Senyumlah walau sedang kecewa, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.